Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kita mulai ngaji kita dan baca suratul Fatihah dengan niatan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kita, keluarga kita yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah. Dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia, utamanya urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki wal maqalatul ashiratu, niki maqalah yang ke-10. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rasulullah dawuh ngeten, al-afiyatu ala asyrati aujuhin, khamsatun fit dunya, khamsatin fit dunya. Kenapa? Karena ini bayan dari ala asyrati. Ala asyrati aujuhin, khamsatin fit dunya wa khamsatin fil akhirah. Tapi kalau kita baca khamsatun ya benar, karena ini berarti mubtada lagi. Bon. Al-afiyatu ala asyrati aujuhin. Kesejahteraan atau kebahagiaan. Kebahagiaan itu terdiri dari 10 macam. Jadi ada 10 macam kebahagiaan atau afiyah, itu sejahtera. Jadi biasanya apa? Sehat wal afiat. Nah. Jadi orang kalau sehat kemudian semua terpenuhi, jadi sejahtera. Ada sehat tapi kemudian kekurangan, nah itu rizkinya kurang kan, jadi tidak sejahtera. Jadi sejahtera itu ya semua serba kecukupan, sebuah terpenuhi tapi sehat. Nah, ada semua terpenuhi tapi ngeri-ngerian ya. Wah, ini berarti kesejahteraannya ini kurang. Sehingga bahagia itu perpaduan ini, ya badannya sehat, kemudian semua tercukupi gitu. Nah, afiyah kata ini sabda Nabi itu ada 10 macam
Khamsatun fid dunya. Atau kalau kita baca khamsatin itu ya boleh, karena ini menjelaskan dari asroti ala asroti ini. Yang 5 itu ada di dunia. Jadi kebahagiaan yang diberikan di dunia. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Dan yang 5 itu di akhirat. Jadi keadaan yang membahagiakan, menyenangkan itu 5 ada di dunia, yang 5 di akhirat. Fa ammal lati fid dunya, maka adapun kesejahteraan yang ada di dunia ini, fahiya yaitu al ilmu. Pertama ilmu. Jadi orang kalau punya ilmu itu insya Allah sudah orang ini sejahtera. Terus kenapa? Karena ilmu itu menjawab semua problemnya. Jadi ilmu utamanya yang bisa menjawab permasalahan yang dia hadapi. Utamanya adalah ilmu agama. Lah kalau ya ini orangnya ilmu ini, profesional ini, tapi ilmunya mancing gitu. Sementara yang dihadapi bukan pada masalah itu. Enggak cocok, misalnya ini kalau problemnya yang lain, ada di keluarganya karena sering ditinggal mancing itu, kemudian kalau pulang dimarahi terus sama istrinya atau keluarga. Jadi ya berbeda. Jadi ilmu, tapi ilmu itu bisa menjawab, menyelesaikan berbagai hal. Wal ibadatu, dan ibadah. Orang kalau dia ahli ibadah, insya Allah hidupnya ini tidak gampang gelisah, tidak gampang putus asa. Di antara orang tidak bahagia, tidak sejahtera itu ada keputusasaan. Orang yang ahli ibadah itu insya Allah sudah hidupnya sudah tenang. Nah, ketenangan itu juga bagian dari bahagia, bagian dari kesejahteraan. Orang yang gelisah terus, cemas itu ya karena jauh dari ini ibadah. Warizku, atau ibadah tapi ibadahnya tidak berasar, tidak berbekas pada hatinya, pada pikirannya. Kenapa? Karena ibadah ini sudah, orang yang ahli ibadah itu pasti sudah nyambung hatinya ini dengan yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada problem, masalah itu mengadu kepada yang pemilik semua urusan. Jadi ini warizku, dan rizki. Jadi orang kadang rizkinya kurang, tapi dia ahli ibadah, ya sudah tenang saja, padahal ya kurang, damai-damai saja. Ada yang bahagia kalau rizkinya banyak. Nah, ini. Jadi memang disebutkan di sini rizki itu juga bagian dari kesejahteraan. Nah, cuman biasanya kalau sudah dikaitkan dengan ini meningkatkan kesejahteraan, itu identik dengan meningkatkan gajinya, rizkinya ini. Sementara kualitas ibadahnya tidak perhatikan, ilmunya tidak bertambah misalnya. Sehingga kadang ya banyak orang semakin banyak rizkinya ya masih saja tetap tidak bahagia, tidak sejahtera, merasa kurang. Nah, tapi
memang rizki itu bagian disebutkan dalam hal ini oleh Rasulullah itu sebagian dari afiah, dari kesejahteraan hidup di dunia. Dan ternyata kelanjutannya warizku minal halal. Nah, rizki dari yang halal. Warizku minal halal. Jadi yang pertama ilmu, kemudian ibadah, kemudian rizki dari yang halal. Kenapa? Karena kalau orang mendapatkan rizki dari yang tidak halal, itu bisa dipastikan tidak akan ada tenangnya, nggak ada ketenangannya. Apalagi itu kalau rizki dari banyak tapi dari hasil korupsi, kalau sekarang kan istilahnya pejabat yang korupsi, apalagi kalau sudah kemudian mulai ada yang keciduk, itu sudah mir-mir itu. Bisa gak tidur, gak bisa enak makan, tidur gak bisa. Bagaimana menyelamatkan diri? Kenapa? Karena yang tidak halal itu akan menimbulkan kegelisahan. Atau dari perjudian, karena nanti pasti ingin lagi mendapatkan yang lebih banyak, dan ternyata dicoba lagi, semakin dicoba semakin kalah, bahkan kemudian terlilit. Nah, kasus-kasus yang sekarang kan terlilit pinjol dan seterusnya. Kenapa? Karena didapat dari yang tidak halal. Makanya warizku minal halal. Karena itu berbahagia kita yang sudah mendapatkan rizki dari yang halal, sehingga di situ ada keberkahan. Wasabru ala syiddati. Yang berikutnya yaitu wasabru, sabar, ala syiddati, dalam menghadapi kesulitan. Sabar dalam menghadapi kesulitan, ujian, cobaan, dalam hal-hal yang sulit dia sabar. Nah, sabar ini penting dalam menghadapi permasalahan, dalam menghadapi kesulitan itu. Sehingga ketika Sayyidina Ali pernah berkata, Sayyidina Ali pernah berkata tentang sabar ini. Ditanya sabar itu apa? Qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, as-sabru minal iman. Sabar itu bagian dari iman. Bimanzilatir ra'si minal jasad. Menempati kedudukan kepala dalam tubuh. Artinya sabar itu ra'sul iman. Lalu disingkat jadi as-sabru ra'sul iman. Jadi pondasi yang paling mendasar dalam iman itu ya sabar itu. Maka kita dalam melaksanakan keyakinan kita, ibadah kita perlu kesabaran. Apalagi dalam menghadapi kesulitan, misalnya melaksanakan ibadah padahal ini sedang sakit, sedang ruku tidak bisa, tapi kita sabar itu biasanya kan diartikan sabar itu enggak marah. Sebenarnya sabar itu banyak memang pengertiannya. Tapi kalau dari kesulitan ini, sabar itu tidak putus asa. Jadi sabar itu artinya tidak putus asa, juga sabar. Tapi yang jelas kata Sayyidina Ali, as-sabru minal iman. Sabar itu bagian dari iman. Bimanzilatir ra'si minal jasad. Seperti kepala yang ada dalam bagian dari tubuh ini. Nah, dia kalau nggak ada kepalanya, tubuh kita ini ya sudah mati. Tubuh kita sudah tidak disebut manusia. Demikian juga iman. Orang yang beriman kemudian kok gak sabar. Di antara tidak sabar itu mudah putus asa. Nah, ini kan
seakan-akan sudah hilang ini. Kepalanya ini hilang ini. Kenapa? Karena putus asa itu berarti sudah hilang, sama dengan kehilangan imannya. Karena itu dalam Al-Quran, wala tayasu mir rauhillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Karena yang putus asa itu hanya orang kafir, berarti kan bedanya itu. Kalau yang mudah putus asa itu pantasnya ya orang yang tidak beriman. Jadi ini orang yang diberikan bisa sabar menghadapi berbagai kesulitan, ini sudah bagian dari kebahagiaan. Karena ada orang yang diberi ujian sakit. Jadi pernah saya sampaikan, ada orang ini karena wali ini, otomatis imannya luar biasa. Beliau diberi sakit yang mungkin kalau sekarang ya stroke lah gitu. Gak bisa beraktivitas lagi, parah sakitnya. Berbulan-bulan. Sampai-sampai orang-orang saudaranya yang mengunjungi dia itu sedih melihatnya. Ya Allah, ini orang baik. Apa ini dosanya? Kan harus nunggu dosa dulu, ujian. Apa ini? Semua yang datang mendoakan, ya Allah berikan saudaraku ini kesembuhan, dia orang soleh. Begitu. Tapi orang yang didoakan ini justru berdoa dengan doa yang berbeda, yang sangat mencengangkan. Justru dia ini berdoa, ya Allah, sungguh aku tidak ingin Engkau mengurangi penyakitku ini sedikit pun. Jika ini akan jika hal itu akan mengurangi nikmat yang Engkau persiapkan untukku nanti di akhirat. Kenapa? Karena ilmunya dia punya, bahwa dengan kesulitan dia kemudian sabar, loh itu ada pahala yang besar. Orang yang sakit itu tidak hanya dikurangi kekuatannya, tapi dosa-dosanya dihapus. Jadi istilahnya menghapus dosa yang tidak perlu pakai puasa, pakai sujud berlama-lama, istighfar yang banyak. Karena sakit itu sudah menghapus dosa. Jadi dalam sebuah hadis itu Rasulullah bersabda, kalau Allah itu menguji seseorang dengan sakit, maka Allah akan mengambil 4 hal daripadanya. Yang pertama, diambil kekuatan tubuhnya. Yang kemarin kekar, sehat, lincah, waduh sembarang. Ini nabo di semua aktivitasnya penuh. Tapi kemudian begitu diberi sakit langsung ngeliprek. Jangankan beraktivitas yang berat, ngangkat kepalanya saja sudah berat. Nah ini diambil kekuatannya, kemudian diambil nuru wajahihi, aura wajahnya, cahaya wajahnya diambil. Yang tadinya penuh semangat, kelihatan energik, jadi sudah redup. Kalau lampu itu malah redup. Makanya kalau kita lihat orang sakit, sakit dah, kok pucet. Nah ini kenapa? Cahayanya dikurangi oleh Allah, diambil. Kemudian yang kedua, yang ketiga, jadi yang pertama diambil kekuatannya, diambil aura wajahnya, diambil dzauqu lisanihi, kenikmatan lisannya. Makan apa saja balik, tidak enak. Makanan yang enak kalau sakit, wis 1 sendok, 2 sendok, tidak mau. Padahal sing nunggoi lableb mau. Makanya nunggoi sing sakit itu, sing nunggoi tambah lemu. Kenapa? Karena yang sakit sudah tidak ada.
nikmatnya makan tidak ada, yang nikmat jadi tidak nikmat, tidak bisa masuk. Tapi yang enggak nikmat, yang pahit, obat bila harus masuk. Dan yang keempat itu diambil dosa-dosanya. Jadi yang keempat diambil dosa-dosanya. Wa idza aradallahu ayyabra'ahu, tapi ketika Allah ingin menyembuhkan dia, maka dikembalikan yang tiga, yang satu tidak dikembalikan. Jadi semua dikembalikan, mulai dikembalikan kenikmatan makannya, mulai makan masuk, sehari ini sudah habis setengah mangkok buburnya, besok sudah habis 1 mangkok, besok lagi bisa bertambah, sudah dikembalikan. Kemudian dikembalikan kekuatannya, nur wajahnya mulai semeringah lagi, mulai kelihatan ceria, sudah orang melihat sudah seger. Dan yang ketiga dikembalikan kekuatannya. Nah yang keempat ini tidak dikembalikan, yaitu dosa-dosanya. Sehingga orang sakit itu menghapus dosa-dosa. Jadi nggak pakai ibadah yang sujud berlama-lama, zikir berlama-lama. Jadi apa? Leye-leye dan kasur saja, yang di bed kan harus bed rest. Nah itu menghapus dosa-dosa. Rintiannya sama dengan tasbih. Jadi kalau orang rintin apa gigil atau apa karena sakit, gerugu bahasanya, itu sama dinilai dengan bertasbih. Nah kalau sabar ini sudah menjadi tenang walaupun dalam kesulitan, itu sudah menjadi kebahagiaan. Termasuk yang mendampingi ya tenang, ya bahagia, damai. Nah kadang orang itu sudah dikasih kesusahan, misalnya contoh yang paling gampang, misalnya sakit. Nah itu kan banyak orang yang sakit justru yang ngerawat tambah gregeten. Kenapa? Nggak sabar. Iki wis loro diramut, nggak ada terima kasihnya, ngamuan tambah kudu dicabut selangnya ini kan. Nah ini kan tambah memperparah. Jadi ini kalau tidak sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam kesulitan, sabar artinya tadi banyak, artinya tidak ngamuan ya bagian dari sabar. Tapi yang mayoritas sabar itu diartikan tidak putus asa. Kemudian yang berikutnya yaitu wasyukru alan ni'mati. Kita bacakan yang di dunia dulu ya. Satu tadi yang di dunia, kebahagiaan, unsur kebahagiaan 5 itu yang di dunia: ilmu, ibadah, rizki yang halal, sabar dalam menghadapi kesulitan. Kemudian yang kelima wasyukru alan ni'mati, bisa mensyukuri kenikmatan. Wasyukru, dan bersyukur ala nikmati, atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau tidak pernah bersyukur ya seakan-akan tidak ada nikmat yang didapat. Orang yang misalnya dapat rizkinya rutin, kalau pegawai itu gajiannya ya rutin, tidak pernah terlambat, tanggal 1 sudah mesti nerima gajian, dan banyak misalnya, itu kalau bersyukur ya bersyukur, bahagia. Kenapa? Melihat banyak orang yang sudah tanggal 5, 10 belum jelas rezekinya, sementara yang karyawan ini sudah pasti jelas. Atau kalau pedagang yang bersyukur dapat rezeki laku banyak ya, semakin bersyukur. Bahkan ada orang itu yang padahal dagangan laris,
tapi ya tidak serakah karena mungkin timbul dari rasa syukur. Misalnya jualan itu kalau makanan sehari habis 100 porsi, dia sudah menyediakan itu. Keuntungannya kalau 100 porsi kali 10.000 sudah 1 juta setiap hari omsetnya. Untung 30%, dia sudah merasa cukup, bersyukur. Kan sudah banyak 300.000, 30% untung bersihnya. Sehingga kalau kenapa tidak ditambah, ini kan waktunya dah ya sudah segini saja, sudah cukup. Ini bahagia. Tapi kalau orang kurang, wah ini kalau bukanya atau disediakan lebih banyak lagi, karena ini laris 100 porsi kok habis, besok habis. Karena bisa jadi kalau ditambah 2 kali lipat 200, bisa jadi pas gak habis tambah berkurang. Misalnya habisnya 150 lah, sementara ini kan rusak misalnya. Jadi kadang orang itu menghadapi masalah termasuk rezeki itu, nikmat itu dengan menjadi bahagia, menjadi bahkan semakin terasa banyak kalau disyukuri. Nah ini syukur itu juga harus dilatih. Ketika dapat sedikit bersyukur, maka ketika banyak akan lebih bersyukur. Malam yashkur fil qalil lam yashkur fil katsir. Orang yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, ya itu nanti dapat banyak ya tidak pernah bersyukur, mengeluh saja. Nah ini. Jadi ini orang yang mampu bersyukur, diberi hati yang gampang bersyukur, itu sudah bagian dari unsur kebahagiaan. Jadi kalau kita mendapatkan kelima-limanya, wah ini sudah berarti sudah bahagia betul. Sudah punya ilmu, ibadahnya istiqomah, rizkinya mengalir lancar dari yang halal. Kalau dapat ujian sesekali dia sabar, kemudian bersyukur dengan rizki nikmat yang didapat itu, maka dia adalah orang yang sudah bahagia dunianya. Nah kalau di akhirat apa? Nah, nanti ada 5 yang ini merupakan bagian dari kebahagiaan, kesejahteraan di akhirat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat.